Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada yang nanya ini bang, bener nggak sih bang ayam silangan itu daya tahan tubuhnya lebih rendah gitu? Jadi sebelum aku jawab kita jelasin dulu ya. Nah, jadi di Indonesia ini mulai masif masuk, udah nggak mulai sih, maksudnya dari dulu udah masif sebenarnya masuk ayam-ayam ras luar sebenarnya dari tahun 90 ke bawah gitu, zaman zamannya Pak Harto udah mulai masuk itu ayam-ayam ras luar gitu yang ditujukan untuk berbagai tujuan. Contoh, tujuan hias utama. Jadi yang hias itu udah kayak eh, yang paling besar untuk saat itu gitu kan, yang masuk ke Indonesia berbagai jenis tuh. Nah yang kedua, hmm, untuk tujuan aduan. Nah yang aduan nih biasanya dulu masifnya masuk itu dari Bangkok gitu atau dari Thailand. Nah masuk ke Indonesia gitu udah mulai banyak tuh. Nah ada juga yang aduan itu kayak sweater atau apa ya bilang. Jadi untuk jenis ayam aduan pisau. Nah jadi itu biasa masuk mulai dari Filipina gitu-gitu, Vietnam, nah gitu-gitu. Nah jadi memang ada pembagian tuh. Nanti kita bahas pembagian dari ayam yang masuk-masuk gitu. Lalu ada yang memang dari konsumsi. Konsumsi ini dulu awal-awalnya yaitu white leghorn gitu. Lalu jadi ayam petelur coklat, lalu broiler gitu. Nah, jadi mulai bermasukan. Nah, di orang-orang kita itu nggak seselektif orang luar. Jadi mana ada ayam lepas aja di halaman. Nah, ntar kawin-kawin silang gitu kan. Nah, jadilah banyak sekarang ayam-ayam kita itu sebenarnya udah nggak murni ayam lokal dan didominasi ayam kampung. Ayam Bangkok dan ayam aduan pisau. Nah, lalu pertanyaannya gini, Bang, benar nggak sih ayam silangan itu lebih mudah sakit atau daya tahan tubuhnya lebih rendah? Jawabannya benar gitu. Kenapa? Satu, biasanya ayam silangan itu dibawa dari luar gitu, luar daerah atau luar negeri gitu ya. Yang mana iklimnya itu belum atau tidak sama seperti di Indonesia. Nah, jadi inilah yang membuat ayam-ayam tersebut harus mempersiapkan diri di iklim Indonesia yang mungkin bagi mereka itu ekstrim gitu. Nah, mereka masuk ke Indonesia, mereka kawin, secara otomatis genetik mereka kan diturunkan ke anaknya, termasuk genetik yang belum siap sama iklim dan kondisi Indonesia gitu. Nah, itulah yang membuat ayam silangan itu biasanya lebih cenderung agak lebih lemah sama iklim gitu. Nah, yang kedua, perkawinan silang ini berarti mengawinkan dua breed atau dua strain ayam yang berbeda. Nah, hal ini juga akan berpengaruh di kromosom dari ayam tersebut atau DNA ayam tersebut. Nah, ayam dengan perkawinan silang atau crossbreeding itu memang lebih cenderung sedikit, nggak jauh-jauh banget, hanya sedikit. Asal dari dua jenis yang benar-benar beda dan murni. Jadi ada case gini, Bang. Kalau layer dikawinin sama Bangkok itu anak kan joper bang, kok dia agak lemah. Nah dari layer sendiri, layer ini bukan jenis asli atau jenis ori alam gitu. Jadi mereka ini udah kayak dikawin silang keluarlah layer. Nah dikawin ke Bangkok gitu. Nah anaknya ini jadinya lebih rentan dibanding Bangkok itu sendiri. Makanya jadi hal ini itu berpengaruh ya daya tahan tubuh. Juga kalau ayam perkawinan, selain perkawinan silang, ada juga ayam yang lemah itu adalah ayam perkawinan sedara. Nah ini sering terjadi nih di daerah kita, yang mana karena bapaknya bagus dikawini aja ke bapaknya, anak kawin bapak, cucu kawin ke kakek, cicit-cicit semua dikawin, pokoknya main crot-crot aja gitu. Nah ini yang menyebabkan terjadinya mutasi gen, baik gen letalnya atau non letalnya, yang mana gennya ini akan bermutasi menjadi macam-macam. Nah bisa mereka terkena penyakit genetik, yaitu bisa kelumpuh tiba-tiba, bisa hancur tiba-tiba, dalam artian satu kandang mati,
atau dari kecil ada yang KT atau yang apa ya, pokoknya kecil gitulah. Lalu ada yang kakinya ciker tuh kayak keriting gitu. Ada yang kakinya ngangkang, ada yang organ failure kayak sakit ginjal gitu atau hatinya rusak gitu. Ada yang saat netas nggak sempurna. Nah, yang paling berefek itu adalah daya tahan tubuh yang turun gitu. Hancur daya tahan tubuhnya gitu. Nah, makanya perkawinan sedara ini juga wajib diperhatikan gitu. Paling tidak jangan sedarah, tapi mungkin line breeding atau ya mungkin sama paman luarnya. Paman luar itu adalah ya gitulah, paman yang cuma bagian luar bukan satu darah gitu. Itu masih bisa ditolerir. Nah, kawin saudara apa manfaatnya inbreeding bang gitu? Tapi kan inbreeding itu ada juga sebenarnya, ada. Inbreeding itu saat kita ingin mendapatkan satu genetik yang padu dari si pemberi genetik ini gitu, atau memaksimalkan atau memadukan atau memadatkan genetik contoh A, si A gitu. Tapi saat kita udah dapet, jangan dibalikin lagi ke si itu, tapi cari betina lain, dikawinin ke betina itu gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab ayam bergenetik lemah atau tidak atau ya tidak terlalu tahan lah di iklim kita, tapi tetap bisa dipelihara dan bisa berumur panjang, bisa itu dengan cara vaksinasi lengkap wajib gitu. Jadi antibodinya tuh udah divaksinasi lengkap, vitamin, daerah yang mendukung, sterilisasi kandang, banyak banget faktor yang bisa membuat mereka tetap berkembang biak dan hidup seperti layaknya ayam kampung. Nanti lama-lama mereka akan tetap berevolusi untuk bertahan, beradaptasi sama lingkungan lokal. Banyak kok ayam-ayam dari luar yang udah mulai tahan sama lingkungan lokal. Contoh nih, ayam Bangkok gitu kan. Ayam Bangkok nih ayam dari luar gitu, dari Thailand. Nah, kebenaran juga ayam dari Thailand ini kan kondisi alamnya nggak jauh-jauh beda banget gitu, dan ya bertahan lah gitu sampai sekarang bisa berturunan, sampai kawin-kawin, sampai jadi ayam kampung lokal gitu. Banyak kasus lah yang gitu-gitu. Nah, juga ayam bangka ya, ayam bangka atau gitu-gitu, itu kan memang dari Cina, nampak kelihatan ciri khas dari Cinanya gitu. Nanti lama-lama mungkin udah ke generasi kelima, keenam itu biasanya udah mulai adaptasi gitu dan menjadi ayam kampung loh. Oke, jadi itu aja info tentang ayam bergenetik lemah dan mudah sakit disebabkan oleh perkawinan silang atau perkawinan sedara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.